kita akan mengikuti pemaparan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Disilakan Pak Dekan dan para wakil dekannya. Dan untuk moderatornya seperti biasa, Wakil Dekan 1 disilakan. Terima kasih Pak Rektor, pimpinan Fakultas, Ketua Senat, Bapak Ibu Dekan yang hadir. Untuk Fakultas Ilmu Sosial, dalam penyampaian kali ini kita akan membuat dalam video. Nanti ada linknya yang nanti disampaikan, dan juga ada laporan Pak Rektor. Kami ada laporan, jadi nanti menyerahkan langsung ke Pak Rektor. Terima kasih, saya persilakan Pak Rektor. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Manado, para wakil rektor, direktur, pasca sarjana, para dekan, ketua-ketua lembaga, ketua dan sekretaris senat, dan seluruh pimpinan dalam lingkup Universitas Negeri Manado. Saya buka dengan pantun. Mentari pagi bersinar terang, menyapa alam penuh harapan. Rapat kerja kita pun datang, satukan visi, capai tujuan. Bapak Ibu pimpinan Universitas Negeri Manado, izinkan kami mempresentasikan capaian kami selama kurang lebih 1 semester. Namun di balik keterbatasan waktu itu, kami sudah punya tagline di fakultas kami, dan ada 2 pemimpin, silahkan. Mohon izin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Terima kasih. Fakultas yang paling unggul dari segi akreditasi adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kita tepuk tangan. Karena dari 8 prodi S1, 4 prodi itu terakreditasi unggul. Belum ada fakultas lain yang menyaingi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan beberapa hal pertama terkait visi. Coba lanjut. Untuk visi kami adalah mewujudkan fakultas berdasarkan nilai-nilai Mapalus dan serta Pancasila. Itu visi kami, dan visi kami direalisasikan lewat misi fakultas. Ya, tentu visi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum mendukung visi dan misi Rektor Unima. Kemudian selanjutnya, lanjut untuk pimpinan, lanjut next. Nah, ini untuk pimpinan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum saat ini ada 8 prodi S1, ada 2 program studi S2, dan 1 program studi S3. Nah, dari 8 prodi S1 itu, yang terakreditasi unggul itu pendidikan sejarah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan sosiologi, dan geografi. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, guru besarnya baru 5,00% dari 105 dosen, masih kecil ya. Kemudian untuk data pangkat bisa dilihat di tingkat pendidikan juga. Untuk S3 30,71%, yang S2 69,29%. Jadi masih banyak yang bergelar S2. Dan untuk sertifikasi dosen sudah sertifikasi 43,57%. Nah, ini untuk teknik. Dan untuk jumlah mahasiswa di semester genap 2024-2025 di Fakultas Ilmu Sosial berjumlah 1.859 mahasiswa. Next. Nah, ini untuk data akreditasi yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa dilihat, memang ini tidak bisa dibohongi bahwa yang paling unggul dalam akreditasi adalah Fakultas Ilmu Sosial.
Oke, lanjut. Kemudian realisasi program kerja. Nah, ini kebijakan yang telah diterbitkan oleh Rektor Unima kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, mulai dari pelantikan sampai pada surat tugas Rektor tentang penanggung jawab penerbit Unima Press tahun 2025 kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FIS Unima. Jadi Unima Press sekarang pusatnya ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum karena penanggung jawabnya adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Dan sudah ada beberapa buku yang diterbitkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat di grup Unima Mapalus ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang mau menerbitkan buku aja referensi silahkan menghubungi Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Bapak Dr. Erik Klobja SPD MSI. Ya, dan sudah banyak buku yang diterbitkan dan terpublish di web Unima Press seperti itu. Juga sudah ada SK tentang tim kerja indikator utama atau IKU. Selanjutnya ini juga ada foto kerjasama yang ada di situ, foto kerjasama kami bulan lalu, bulan Juli kami melakukan kerjasama di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur di Kota Malang untuk 5 universitas dan 1 fakultas di Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Malang, ya itu ya. Dan kami bawa pulang beberapa kerjasama. Nah, capaian di bidang akademik ini kami melaksanakan program kampus berdampak di Desa Kenonang 1, dan waktu kami launching pertama itu ini yang paling hebat. Yang fakultas lain tidak ada yang hadiri rektor dan irjen. Satu-satunya yang dihadiri rektor dan irjen adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kemudian untuk realisasi kegiatan kampus berdampak itu akan kami optimalisasikan di semester genap tahun 2025-2026. Karena waktu yang kemarin itu kan sudah semester genap 2024-2025 kan sudah berjalan. Jadi nanti semester ganjil baru kami optimalisasikan lewat KKN, PLP, magang, pendampingan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Rencana dari Prodi Ilmu Hukum. Selanjutnya, ini laporan pelaksanaan MBKM untuk kampus mengajar secara keseluruhan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum untuk semester genap 2024-2025 ada 101, dan pertukaran mahasiswa ada 1 mahasiswa dari program studi pendidikan sosiologi. Next. Dan untuk laporan pelaksanaan ujian ini seperti data yang ditampilkan mulai dari seminar proposal, ujian skripsi, dan shift. Next. Kemudian pelaksanaan magang seperti data yang tertera di layar itu. Untuk geografi MBKM ada 4, ilmu hukum yang magang reguler 136 mahasiswa, ilmu administrasi negara yang MBKM 155 dan reguler, jadi total 159 dan 142. Kemudian pelaksanaan PLP ini untuk prodi-prodi pendidikan secara total berjumlah 99 mahasiswa. Dan untuk pelaksanaan kuliah lapangan ini tidak semua prodi ada kuliah lapangan, hanya prodi pendidikan geografi, pendidikan sosiologi. Ini jumlah lulusan, Bapak Ibu tidak perlu saya bacakan. Dan kemudian penerima buku ajar referensi, buku ajar ada 61 dan referensi 1 orang. Jadi total 62 dosen penerima buku ajar dan referensi. Untuk semester genap 2004-2005 di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ada 67 dosen yang mendapat penelitian, dan hibah kompetitif nasional penerimanya ada 3 orang. Ada Ibu Dr. Yeti Mokat dan Bapak Dr. Erik Klobja dan Bapak Dr. Joy Kumat sebagai tim pendamping dari Bapak Dr. Mercy Rampengan. Ya begitu ya. Jadi ditotalkan ada 3. Kemudian jumlah penerima hibah penelitian
semuanya PNBP 56. Jadi masih perlu dimotivasi dosen-dosen dari ISHA. Lanjut. Nah, bidang keuangan. Jadi pagu awal BLU itu sekitar 5 miliar 709 juta sekian-sekian. Pagu efisiensi BLU 4 miliar 793 juta sekian. Realisasi BLU PNBP 2 miliar 341 juta sekian. Ini realisasinya. Dan realisasi RP rupiah murni itu sebesar rupiah murni sebesar 12 miliar 655 juta sekian-sekian. Dan ini sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan integritas, perbaikan sarana pembelajaran ruang kuliah program 3, data duk, kegiatan lakin, perbaikan sarana prasarana dan lain-lain. Kami menargetkan daya tampungnya 640 mahasiswa untuk tahun semester yang akan datang. Selanjutnya, ini untuk IPU kami punya target juga ke depan untuk IPU demi perjanjian kinerja antara dekan dan rektor. Kami maka menargetkan beberapa capaian IPU. Dan untuk akreditasi internasional ada 2 prodi yang kami targetkan, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan sosiologi. Next. Nah, ini untuk kegiatan ILSCM 45 dosen kami targetkan